sore teman-teman semua. Tetap semangat. Semoga tadi kopi dan snacknya cukup bisa menyemangati teman-teman di sore ini. Dan terima kasih banyak Mo Engage atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi cerita tentang video gitu ya. Perkenalkan, nama saya Rati Pulkeria. Saat ini saya adalah VP Product Management di Video.com. Dan kalau teman-teman belum pernah mendengar Video.com, mungkin saatnya ini teman-teman buka app-nya atau buka websitenya Video.com. Karena saya sangat bangga sebagai part of Video.com. Kami adalah lokal produk yang saat ini memang berjuang untuk memimpin the OTT industry in Indonesia gitu ya. Jadi kami engage dengan Mo Engage starting last year, and they have been helping us throughout our growth story, our growth process, and I want to share with you all the story here. Okay, so yes, the opening is this, and I'm very proud of our achievement. This was the article from Bloomberg in 2022. That we actually bet Netflix and Disney within the videos OTT industry gitu ya. Dan di sini satu-satunya lokal OTT ya, karena globally itu jarang sekali OTT lokal yang berhasil mengalahkan Netflix, Disney Plus maupun Amazon Prime di dunia OTT industry gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba search atau Google sendiri ya, artikelnya cukup panjang. Bisa dibaca sendiri artikelnya dari Bloomberg. So this is real, I'm not making the story. But bottom line inti dari story-nya adalah ketika kita lokal dan kita punya competitive advantage of what we know locally, dan kita provide different price tiering, we engage with the users differently, dan akhirnya kita bisa lead the competition within our own country gitu ya. Nah, tapi itu tahun 2022 gitu ya. Ternyata tahun kemarin pun we close the year strong, and we still lead Indonesia. So I'm very proud of this achievement. Kita masih nomor 1 untuk number of subscriber, dan walaupun hanya untuk di Indonesia, subscriber numbers kita udah 35% dari jumlah total subscriber di OTT industry across Southeast Asia. So that's also numbers yang cukup membanggakan. Lalu yang kedua, thank you Pak. Yang kedua, kami juga memimpin dalam hal monthly active user, dan yang terakhir kami juga memimpin dalam number of downloads. Ini bisa dicek semua data-datanya. Partner kami atau media providernya adalah Media Partner Asia yang memberikan report tentang gimana kami bersaing dengan OTT lain. Termasuk di sini ada View, ada WeTV, ada Iki gitu ya, yang mungkin memang juga banyak berkembang yang invest di Indonesia juga gitu. So how actually we got here? It was a very long process actually ya. So we started in 2014 actually with the vision of to be an UGC. Initially the aspiration from our management was we want to be kind of like a local YouTube ya. Tapi waktu itu YouTube was already very strong, and for us to catch up in terms of the technology is just too far. Ya, the gap is too high. Dan UGC is just a wild jungle ya, teman-teman mungkin tahu dengan kompleksitasnya dan semuanya gitu. Akhirnya dan orang juga unwilling ya untuk provide their own content on video. Akhirnya yang terjadi apa? Video jadi tempat buat bokep. Jadi kayaknya it doesn't work. And then akhirnya karena kita ngelihat konten-kontennya kok nggak ada yang berkualitas, malah lagi pakai buat orang upload bokep ya kan, kayaknya kurang oke-nya. Akhirnya kita pivot ke sesuatu yang lain, dan kita coba deh kita masuk ke streaming industry gitu ya.
Lalu di situ karena kami under MTech Group, gimana MTech Group ekosistemnya adalah media company, we have the leverage of using the media assets which is SCTV dan Indosiar. So we started all of our content from our own group, SCTV Indosiar, all of the sinetron, all of the entertainment, the gossips, the celebrity updates and so on, and the news as well. Yang itu kita mulai dari 2014 gitu. Dan monetization strategi waktu itu adalah pakai iklan ya. Jadi kita mendapatkan revenue dari digital spending dari media gitu ya. Lalu berjalannya waktu digital media spending kan mungkin teman-teman yang ada di berkiprah di dunia media digital, players terbesar kita atau kompetitornya itu kan Google sama Meta ya. Dan mereka very strong ya. It's very hard for us to get a piece of the pie. Karena ya semua orang akhirnya melihat ke either Google Ads atau ke Facebook Ads gitu ya. Sehingga kita harus mencari monetization strategi yang baru, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan revenue. Akhirnya tahun 2019 kami memperkenalkan subscription based content dan subscription based model gitu. Gimana akhirnya kita mencoba licensing dengan konten-konten premium. Di sini bisa dilihat ada konten-konten Hollywood dan kita mulai produce our original series gitu. Dimana user-user harus bayar cukup premium untuk mendapatkan atau bisa menikmati konten-konten premium kami. 2020 COVID happened. And as any other digital company in the world, we got the benefit. We saw 225 growth from our user base and our subscription. And that was like the peak of the, the growth ya. Bahwa dengan adanya pandemi, I think everyone else in the room saw the same thing. And then, but we saw actually what's interesting was user come actually for different type of content, dan kita lihat banyak sekali users yang mencari konten-konten sport. Akhirnya tahun 2022, this is another peak of the growth, where we actually invested in worldwide sport content or international content, yaitu ada FIFA World Cup, Qatar 2022, dan juga kita invest di English Premier League. Dan ini dua konten terbesar eksklusif kami yang akhirnya membawa kami to the next level, hence leading the industry for Indonesia gitu. So what does it mean now? So we are the leading local OTT platform, AVOD and SVOD. AVOD is for the free content, and then SVOD is for the subscription-based content. And with the biggest content library, jadi bayangin kayak dari konten-konten free-nya yang kita punya dari live streaming free to air channels kita, SCTV Indosiar, dan mungkin kalau teman-teman buka app-nya ada live stream konten yang lain, kita punya kurang lebih 1 juta VODs yang udah terupload di dalam sistem kami. Kita punya 61 TV channels, 500 plus live events, ini dari live sport, dangdut, sampai debat presiden, bisa dilihat di video.com. Yang beda dengan OTT lain, kita juga punya radio, mungkin nggak ada yang pada tahu, bisa dengerin Prambors di video. Lalu ini yang dua yang terakhir, ini yang dimana I think this is the differentiation point as compared to other OTT. I don't think you can actually see many sports content in Disney Plus or Netflix where we have more than 10 premium sport content dan 5,000 plus movies and series gitu. Jadi one of the biggest library content ya. And how do we achieve the growth is also through widest distribution in Indonesia. Ini juga yang mungkin tidak banyak dilakukan sama player lain. Gimana karena kita punya local team yang besar, kita punya local networks yang kuat, kita bisa partners dengan 4 telco di Indonesia, 17 IPTV dan OEM partners, TVs ya, dan 14 e-commerce. Jadi untuk TV-TV yang ada di sini, teman-teman bisa lihat ada tulisan video di remote-nya. Itu kayaknya kesannya sepele ya, tapi buat pasang ada
nama video di remote itu tidak segampang itu ternyata gitu. Dan itu again with all of those partnerships and distribution helps us grow significantly. Now, but all of this content offering yang kita memang very diverse ya, dari sinetron sampai ada movies and series dan juga ada sport, create a very diverse audience segments as well. And actually these diverse audience segments drove us quite crazy because then how do we actually serve them all? Karena you can see here we have so different type of user base that we serve because of the variety of our content. Dari sport enthusiast yang mereka datang cuma mau nonton MU aja gitu. Kalau MU kalah banting HP-nya sama dia uninstall app gitu ya. Karena MU kalah gitu ya. Terus ada juga yang modelan dia kalau nggak nonton MU dia nontonnya either Arsenal atau Manchester United kan karena dia mau nonton Manchester City gitu ya. Mau nonton rivalnya doang gitu. Tapi behavior yang seperti itu yang kita kemudian lah gimana ya untuk retain mereka ya gitu ya, karena mereka beneran picky watcher banget nih gitu. Kalau nggak nonton tim kebanggaan mereka nggak mau buka app kita gitu. Lalu ada yang kalau ke video cuma nonton actionnya doang gitu ya, atau mereka nggak mau bayar karena mereka anak sobat miskin gitu kan, jadinya mereka price conscious banget gitu. Ada yang cuma mau nonton free to air-nya aja, SCTV Indosiar, gak disetel kayak ada orang yang watch duration-nya kenapa bisa 100 jam dalam 1 bulan, gimana ceritanya gitu ya. Ternyata kayaknya dia cuma setel TV ditinggalin sambil masak, sambil nyepel, sambil nyapu gitu. Behavior yang sangat berbeda. Terus kita lihat ada juga yang drama addicts gitu ya, yang mereka nonton dari satu sinetron ke sinetron lain atau video original drama satu ke yang lain gitu. Terus kalau dilihat behavior yang lain, ya mereka cuma nonton drama aja gitu ya. Ada yang cuma nonton moviesnya aja. Dan movies kan sangat spesifik juga ya. Jadi interestnya dia nonton yang ini, ketika kita tawarin ini kok nggak mau ya. Padahal mungkin sama nih jalan ceritanya gitu. Ada yang datang cuma menonton highlight bola atau highlight sport apapun gitu. Mereka nggak mau nonton long matchnya. Mereka cuma mau to catch up with the crowd. Apa nih? Oh si MU lawan Liverpool 1-0 nih. Gimana golnya gitu ya? Dia cuma catch up aja gitu. Dan yang terakhir yang paling kompleks adalah all of the above. Terus kita punya hipotesis, oh mungkin ini household kali ya. Ada bapaknya ikut nonton, ada anaknya yang nonton kids, sama emaknya nonton sinetron gitu ya. Jadi yang paling terakhir yang agak pusing ya kita serve karena ada dalam satu akun tapi mereka very diverse the user behavior. So this actually puzzled us and we actually were quite struggling on how we can engage with them differently. So before we actually had an in-house communication platform where we actually built from scratch of the push notification services, emails, and also in-app banners. Dan gimana waktu itu tuh memang kita mindsetnya yang bukan cuma saya, maksudnya kan ini saya sebagai product manager lebih ke enabler and providing the tools and platform for the team. But then our CRM team and us were more like, oh ini ada konten baru ya, si pertaruhan series 2 nih, oke kita blast ke semua user, gitu ya, tanpa lihat segmentationnya, and we actually did that in the past gitu ya, jadi memang, oh ini karena konten baru kita blast gitu, World Cup 2022 karena konten gede banget, blast ke semua MAU kita, ke user base kita gitu. Jadi memang kita fokusnya waktu itu lebih ke business led promotions, gimana ketika kita ada promo besar-besaran, apakah itu tentang konten hero kita atau apakah itu tentang promo subscription, diskon, kita emang sifatnya waktu itu masih banyak yang business led. And then
To admit, in the past we actually do short-term campaign performance metrics measurement. Jadi kayak oke, ini impressionnya berapa dari satu campaign ini, terus open rate-nya berapa gitu ya. Bahkan kita waktu itu berhenti di open rate gitu ya. Kita tidak melihat apakah itu convert ke place atau enggak, apakah itu convert to transaction kalau mereka memang subscribe, atau kalau enggak apakah mereka convert to longer watcher duration or a longer retention gitu. Itu waktu kita masih in-house platform, itu we have a very limited capability to actually measure all of those gitu. And then what happened was when we introduced World Cup 2022, itu one hit konten yang gede gitu ya. Kayak kita trafiknya kalau teman-teman baca mungkin e-commerce apa-apa ya yang ada meme-nya, kita sempat down sebetulnya. Buka ini saya buka dapur sendiri. Jadi sempat down karena trafiknya gede banget waktu di World Cup tahun 2022 gitu. Memang itu spike sangat tinggi growth kami. Tapi waktu itu karena masih kapabilitas communication platform kami masih sangat terbatas, jadi setelah World Cup-nya end, kita nggak berhasil nge-retain mereka gitu, nggak berhasil cross sell atau mempertahankan mereka dengan konten-konten lain, karena mereka emang datang cuma buat nonton. Waktu itu kan siapa ya, kok yang menang lupa aku, Jerman ya kalau nggak salah ya. Finalnya waktu World Cup kemarin gitu. Nah akhirnya mid 2000 ketika kita lihat churn-nya gede banget dan kita kayak sangat menyesal, we should have prevent this. Then the conversation started to actually probably if we build it ourselves, it will take another year or two to have it properly, and we start going through, and then we found Moengage as one of our partner that actually bring us to a more customer-centric engagement gitu. Dan kita integrate with them mid last year, dan together with them with Moengage karena mereka ya ada satu tim bahkan sampai global ya, teman-teman PM yang engineeringnya nggak ada di Jakarta gitu kan, build this whole company pasti kan capability-nya jauh lebih advance daripada kalau saya harus build in-house gitu ya. Nah itu semua yang udah teman-teman Moengage lakukan dengan capability existing produknya, kita lebih bisa data driven approach ya, to understand the user behaviors, needs, and actually translate it, help the CRM team to translate it into campaign planning gitu. Dan dashboardnya Moengage sangat membantu kita untuk melihat naik turunnya tren, spike, lalu kita funneling journey-nya gitu ya, sehingga kita tahu nih, oh ternyata memang tadi ya ketika saya balik lagi ke sini, ternyata nih behavior masing-masing segmen ini sangat berbeda-beda ya, yang interestnya mereka berbeda-beda. Sport enthusiast only comes during the match, drama addicts only comes during the weekend and binge watch gitu ya. Dan kita akhirnya tahu, ternyata ada yang the catch up crowd only comes during the day, dan mereka cuma lihat highlight aja gitu. Ya, itu Moengage sangat membantu kita untuk bisa mendapatkan all that insight, dan with the capability also tailored to individuals. Jadi memang lebih sifatnya personalized dan more relevant to the users as well gitu ya. And then with Moengage as well, we are able to measure long-term impact ya, yang tadi saya bilang kita waktu itu cuma measure receive rate, delivery rate, and also the open rate, but we didn't actually measure the plays and the retention and the subscription. But now with Moengage we actually can do that with the click-through and also the view-through conversion gitu, yang akhirnya membantu menganalisis mana campaign-campaign yang works, mana yang enggak gitu.
Jadi now that we are with MoEngage for more than a semester, we're more doing this kind of journey of understanding our customers first from the demographic, their interest or preference. Kira-kira mereka baiknya tuh di approach-nya pas pagi hari atau siang hari gitu. Dan we learn that ternyata kalau untuk OTT after hour jam 9 itu adalah prime time-nya gitu. Karena orang udah mau tidur ngecek HP apa ya, mau nonton apa ya biar bisa membawa tidur gitu ya, pengantar tidur gitu. Itu open rate-nya paling tinggi jam 9. With the help of MoEngage ya. And then yang juga propensity to buy or churn ini juga help us a lot. We have this flow with that we created with MoEngage. We call it abandon flow. Yang itu help us kalau user-user yang sebetulnya udah klik paywall kita ya untuk subscribe kita, tapi somehow mereka nggak jadi. Yang itu kita lihat ketika kita remind them, it actually increase the conversion. Lalu kita juga ngelihat dari funneling ya, tadi di dashboard MoEngage banyak banget dibantu untuk funnelingnya, sehingga kita tahu nih drop off points-nya tuh, user tuh leave our app itu atau leave the journey itu pas apa ya gitu. Aha moments tuh kita jadi akhirnya tahu, kalau di video sendiri sih kita aha moments-nya itu kalau user itu bisa nonton minimal 1 kali dalam satu waktu active days gitu ya. Kita bilang at least itu 5 kali dalam 1 bulan gitu. Sehingga akhirnya supaya mereka akhirnya stick sama kita. Yang itu kita aha moments-nya di situ. Berarti minimal dia harus nonton sesuatu walaupun cuma 2 menit ya minimal gitu ya. 5 hari dalam sebulan supaya kita bisa retain dia gitu. Nah akhirnya kan kita sama tim CRM memikirkan ya strategi atau flow gimana caranya supaya kita bisa jualan atau bisa offer konten yang relevan ke dia supaya dia nonton minimal 5 kali dalam sebulan gitu. Juga preferred channel ini sangat membantu juga nih, apakah user itu lebih engage kalau kita lewat push notif, apakah lewat email atau apakah lagi in app gitu. Ya, yang salah satu insight yang menarik dari campaign kami adalah ketika user mau nonton itu benar kita offer lewat push notif gitu ya atau email, itu conversionnya lumayan oke. Tapi kalau user mau subscribe itu in app message itu lebih works gitu ya. Ketika user mau subscribe itu conversionnya lebih tinggi melalui in app channel communication gitu. Nah, dari understanding our customers, how they journey, and then we actually plan the campaigns more better. And before where I said itu kita business led promotion banget dan one campaign for all. Now we're more segmented. We are really customized to the customer segment ya. Depending kayak kita bikin satu flow khusus buat our sport watcher, kita bikin satu flow buat video original yang nonton video original aja gitu. Yang itu kita lihat conversionnya cukup bagus gitu ya. Dan kita nggak cuma measure transaction, open clicks, content plays, but also spike in traffic, delivery rates, and retention. And this can be done in one single dashboard. That's what I like most sih. Nggak usah pindah-pindah. Karena dulu waktu in-house platform tuh antara tools yang dipakai buat delivery-nya sama tools yang buat dipakai buat measurement analytics-nya tuh biasanya terpisah gitu. Jadi tim CRM dan tim product kadang-kadang frustasi ya harus menjahit semua informasinya gitu. Oke. So I would just like to share you 2 kind of case study of what we did. The first one is actually using email. So we did like a user journey flow that MoEngage has. Dan kita agak dalam satu flow itu ada emailnya dan
di dalam email itu kita template-nya bikin sedemikian rupa sehingga itu lebih action triggered gitu ya. Banyak buttonnya lah, dan karena kita merah, buttonnya hampir kebanyakan merah semua gitu ya. Yang itu actually drive clicks and CTR. So we have an average email open rate of 40% now since using Mo Engage, and there is one campaign that got highest email open rate, which is 80%. This is real data ya. I'm not kidding. I actually check with the team, double check again gitu. Dan what we did, kenapa itu work? Karena sebetulnya kita gunain A/B testing toolsnya dari Mo Engage juga sih, untuk kita tahu mana yang paling pas untuk usernya gitu sih. Okay, and the last case study here is actually one hit content. Jadi yang saya ceritakan tadi ya, karena kita punya big hero content kayak World Cup, kita punya big hero content kayak kemarin kita baru launch di tahun kemarin ada pertaruhan The Series gitu ya. Dan itu tuh setelah kita analisis memang ternyata banyak sekali user yang datang ke video hanya untuk nonton konten itu aja gitu. Nah, karena kita udah integrate dengan Mo Engage dan kita tahu ada user behavior yang seperti itu, akhirnya yang kita lakukan di akhir tahun kemarin ketika kita mendapatkan konten World Cup U17 dan ada konten pertaruhan gitu ya, itu kita bikin satu flow khusus untuk address that specific cohort of users yang mereka memang datang hanya untuk nonton konten ini aja. Kita pakai flow di mana kalau usernya nggak engage kita akan ingetin lagi dengan push notif, kalau nggak engage lagi kita ingetin dengan email, kalau nggak engage lagi kita ingetin lagi pakai promo gitu ya. Pokoknya ada beberapa level, pokoknya teman-teman mau engage sampai lihat flow-nya pusing ya, karena sangat bercabang dan sangat banyak gitu ya if case-nya gitu. Dan dari semua konten hero kita yang ada di tahun 2023 itu, the result was actually very satisfying, which is 30% of conversion, dan itu uplift 300% compared to control group gitu. Jadi it shows that engaging with the users at the right time with the right message, dan ikutin terus kali ya usernya gitu ya. Terus dan juga kan karena kita akhirnya tahu kapan ya harus ngeblastnya ke siapa, kontennya personalize. Hai Ratih, lu belum selesai nih nonton pertaruhan, nggak pakai lu sih, agak lebih. I'm not the CRM team, I'm the product team, so apologize my language. Tapi ya, kamu sebelum selesai nih nonton pertaruhan The Series-nya gitu, ayo lanjutkan nontonnya. Itu ternyata conversionnya cukup tinggi, dan kami melihat ini cukup membantu atau sangat membantu kami dalam nge-retain user kita. Dan boleh saya banggakan juga karena proses-proses yang kami lalui ini, churn rate kita bisa turun sampai 10% gitu di Desember 2023 kemarin. Begitu kurang lebihnya, and I think just to close my sharing here, so I think engage growth is one thing when we have the traffic coming in. Tapi kalau kita nggak berhasil untuk retain them, embernya bocor juga kan di bawah, dan we won't able, kita nggak akan growth anyway gitu. Jadi retention and engagement is very important for every company to grow. Thank you everyone.